Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Taslim Metode Azkar. Mudah-mudahan dengan program ini bisa membantu kita, mendorong kita, menjaga motivasi untuk kita semuanya untuk senantiasa belajar dan mengamalkan dalam bacaan Al-Quran kita sehari-hari. Sehingga bacaan Al-Quran yang ideal, bacaan tartil bisa kita dapatkan dengan wasilah program ini insya Allah. Baik pemirsa sekalian, kita akan lanjut pembelajaran kita pada episode kali ini. Di episode yang lalu, kita telah mempelajari hukum nun sukun atau tanwin. Ya, an, in, dan un. Ya, kita sudah pelajari ada 4 kita sudah pelajari. Yang pertama ada izhar. Ya. Izhar halki, atau boleh juga izhar aja boleh, ya izhar halki juga boleh. Apabila dia ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa? Huruf izhar halki, huruf tenggorokan. Huruf tenggorokannya ada 6, ada kho, ada ha, ada a dan h. Jadi kalau pemirsa masih ingat, kalau kita belajar di Metode Azkar, ini kelompok ke-9. Ya, kelompok ke-9 izhar halki. Apa ini? Kalau izhar halki ya dibaca jelas, ya. Nun apa yang jelas? Nun sukunnya atau tanwin an in unnya dibaca jelas. Makanya itu izhar halki. Contoh misalnya man amanah. Man amanah. Maka harus dibaca jelas nunnya. Contoh lain, anhu. Ya, ini harus dibaca aja jelas. Lalu yang kedua pemirsa sekalian, kita sudah pelajari juga idgham, ya. Idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Apa dia idgham bi gunnah? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 2, ya ini idgham bil gunnah. Huruf apa? Lam dan ra. Maka hukumnya idgham bil gunnah. Ya. Bagaimana cara bacanya? Idgham, idkhal, masuk dia, lebur bila gunnah tanpa dengung. Apa Ustadz yang dileburkan? Bunyi nun sukun atau an in un tanwin, maka langsung lebur ke huruf yang bila gunnah ini. Contoh misalnya hudam mir rabbihim. Mir rabbihim, ya. Maka dia nggak boleh dibaca min rabbihim, nggak boleh. Atau dibaca mir rabbihim, nggak boleh, ya. Idgham bila gunnah, maka masuknya bila gunnah tanpa dengung. Mir rabbihim. Ini idgham bila gunnah, ya. Kita review pemirsa ya, karena kita sudah pelajari di episode-episode yang lalu. Lalu yang ketiga, kita juga sudah pelajari ada idgham bi gunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin, ya, bertemu huruf yang 4. Ya, mim, nun, dan waw. Kalau ini ketemu dia nun tanwin atau bertemu salah satu dengan ya mim nun waw, maka namanya idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Apa idgham tadi artinya? Melebur. Melebur bi gunnah dengan dengung. Contoh misalnya faman ya'mal. Faman ya'mal. Ya, maka bacanya harus dengung. Faman ya'mal
faman ya'mal, ya. Maka harus dengan dengung. Biasa pemirsa di mushaf kita ada tasydid. Yang mana tasydid itu menandakan idgham untuk masuk langsung ke huruf setelahnya. Contoh lain misalnya, ya. Hudaw wa rahmah. Hudaw wa rahmah. Maka di sini dibacanya dengan dengung, hudaw wa rahmah. Hudaw wa rahmah. Dengungkan, hudaw wa rahmah. Itu pemirsa ya. Maka ini dengan dengung, idgham bigunnah. Durasi dengungnya 2-3 harokat. Maka harus ditahan. Hudaw wa rahmah, ya. Itu untuk idgham bigunnah. Dan yang paling terbaru kita pelajari di episode lalu tentang iqlab. Ya, kalau saya ingat ya, iqlab. Apa iqlab? Iqlab adalah apabila an, in, un atau nun sukun bertemu dengan apa? Dengan the one and only huruf ba. Maka cara bacanya iqlab, dibalik, diganti dia. Bunyi nun sukunnya menjadi bunyi mim. Contoh, misal mim ba'di, ya. Mim ba'di. Di sini iqlab. Dan biasanya untuk iqlab ada tanda mim di atas huruf nun. Maka cara bacanya bunyi n di nun sukun atau tanwin berubah menjadi mim dan didengungkan, ada dengungnya. Ya, ada dengungnya 2-3 harokat. Itu pemirsa ya. Maka cara bacanya mim ba'di. Itu pemirsa, alhamdulillah ya. Kita sudah review semuanya, hukum nun sukun dan nun tanwin. Hukum nun sukun dan kita sudah kita ulas lagi. Maka insya Allah pemirsa setelah satu ini kita akan lanjutkan pembelajaran hukum selain yang 3-4 tadi. Maka apa dia? Jangan kematap di TV-mu. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen kedua ini. Maka pemirsa, kalau tadi kita sudah bahas ya tentang hukum 1 izhar. Yang kedua idgham bila gunnah. Yang ketiga idgham bi gunnah. Yang keempat iqlab. Maka pemirsa sekalian, di segmen ini kita akan pelajari secara komprehensif tentang ikhfa. Ya. Ikhfa apa Ustadz? Ikhfa hakiki. Ya. Ikhfa hakiki. Baik pemirsa sekalian, kalau pemirsa ingat, untuk izhar kita sudah ambil hurufnya 6. Ya, dari huruf Al-Quran, dari Hamzah sampai Ya ada 28 huruf. Untuk izhar sudah ada 6 diambil. Ya. Lalu untuk idgham bila gunnah 2, berarti 8 huruf. Untuk idgham bi gunnah 4, 12 huruf. Ya. Lalu terakhir iqlab kemarin 1, 13 huruf. Maka tersisa pemirsa 15 huruf hijaiyah. Nah, ini semuanya masuk ke huruf ikhfa hakiki pemirsa. Maka sebelum lebih lanjut, saya akan jelaskan secara bahasa. Ikhfa itu adalah samar. Ya, menyamarkan. Ya. Apa yang disamarkan? Maka yang disamarkan adalah bunyi nun sukun atau bunyi tanwin. An, in, un. Jadi kalau yang pernah kita bahas, nun sukun itu ujungnya n. An, ujungnya n. In, ujungnya n. Un, ujungnya n. Maka n ini kita samarkan. Sama juga kalau idgham.
Maka N ini yang dilebur atau diidghamkan ke huruf setelahnya. Bisa idgham bigunah 4 huruf ya, mim, nun, waw. Bisa idgham bila gunah 2 huruf lam dan ro. Ya, itu untuk N ini yang ada di nun sukun atau tanwin. Maka khusus buat ikhfa, N ini disamarkan. Kapan dia disamarkan? Jika bertemu dengan salah satu huruf dari 15 huruf ikhfa. Apa aja Ustadz? Kita tulis ya. 1 huruf ta. Lalu huruf sa. Lalu huruf ja, jim ya. Lalu huruf da, za, zain, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qa, kaf. Hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya pemirsa, kalau kita temukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ini, maka kita samarkan bunyi N yang ada di nun sukun ataupun di tanwin an, in, un. Itu rumusannya pemirsa. Ya. Bagaimana Ustadz? Maka insya Allah kita akan coba nanti bahas satu persatu contohnya. Dan lebih memudahkan, mari kita buka buku Metode Aska di halaman 60. Di halaman 59 pemirsa ya. 59 sampai 60-an nanti kita akan bahas insya Allah. Maka contoh ya. Misalnya contoh ada bacaan misal ma in da fikin. Maka untuk ini dibacanya lihat mana disamarkan, mana ikhfa-nya nih. Ada tanwin in bertemu huruf da. Ada gak da di sini? Ada nih pemirsa. Ini da-nya. Ya. Ini da-nya. Mari kita baca ma in dafiq. Ma in dafiq. Ya, pemirsa. Jangan sampai dibaca izhar. Ma in dafiq. Nggak boleh. Atau dibaca idgham. Ma in dafiq. Nggak boleh. Karena dia harus ikhfa di sini. Nah pertanyaan Ustadz, stepnya bagaimana ikhfa itu? Maka pemirsa, kami kasih rumusan untuk memudahkan pemirsa semuanya dalam membaca ikhfa. Ya, dalam ikhfa ini ada 3 proses. 3 proses membaca ikhfa. Yang pertama, sesuai namanya, ikhfa. Samarkan. Kita samarkan bunyi nun sukun atau an, in, un, tanwin ini. Apa disamarkan? Bunyi n-nya. Maka dalam baca ikhfa jangan dibaca n. Nggak boleh dibaca n atau an atau in atau un, nggak boleh. Ya, tidak boleh dibaca n. Kalau samar, maka kita coba dulu misalnya n. Ustadz, gimana biar samar? Bunyikan n tanpa masuk ke makhraj nun. Bunyikan n, nun sukun ya, n tanpa masuk ke makhraj nun. Ustadz, makhrajnya di mana? Nah, lupa lagi nih ya. Huruf nun makhrajnya ujung lidah dengan langit-langit tengah. Lana ro, la depan, ro belakang, nun tengah-tengah. Maka ujung lidahnya jangan sampai nempel ke langit-langit tengah. Maka kita bacakan ya. Maka kita bisa pakai nih. Ma in. Ya, jangan sampai in, nggak boleh. Atau in, nggak boleh. Tapi dia ma in. Tuh.
Pertama samarkan dulu. Ustadz, oke, udah samar Ustadz. Maka yang kedua, dengungkan samarnya. Dengungkan samarnya. Tadi apa? Ya. Maka didengungkan. Ma'in. Tuh, dengungin. Berapa durasinya? Durasinya 2-3 harokat. Ya. Durasinya 2-3 harokat. Ya, itu kita dengungkan. Lalu setelah dengungkan yang terakhir kita masuk ke makhraj dan sifat yang dominan huruf tersebut. Ya, maka insya Allah kita akan latihan setelah jeda yang berikut ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita lanjut lagi di segmen ketiga ini. Tadi di segmen kedua kita udah mulai membahas ikhfa nih ya. Jadi pemirsa ini harus lebih telaten lagi, lebih sabar lagi. Karena ikhfa ini, karena hurufnya paling banyak tentu akan lebih complicated dibanding izhar, dibanding idgham bigunnah, apalagi idgham bila gunnah dan iqlab. Itu pemirsa. Kembali lagi tadi langkah ikhfa ya, ada 3. Kita balik dulu biar memperjelas. Ya. Langkah ikhfa. Satu, apa tadi? Samar. Samarkan. Ya. Habis samarkan dia, contoh tadi yang ma indafik ya. Tulis misalnya nih. Ma indafikin. Ya. Maka kita baca ma'in. Samarkan dulu. Ma'in. Jangan in ya. In. Kita samarkan tuh. Habis samarkan, dengungkan. Ya. Dengungkan. Apa yang dengungkan nih? Kita dengungkan samarnya. Dengungkan samarnya. Maka tadi kalau samar in, maka dengungkan. Ya. Tuh, didengungkan. Berapa durasinya? 2-3 harokat pemirsa. Ya. Tuh, disamarkan. Samar. Kedua dengungkan. Ya. Nah, hal yang ketiga, masuk sifat dominan. Nah, ini pemirsa kalau pemirsa masih ingat, sifat itu yang kita sudah pelajari di buku metode Aska buku 1 ini ada 5 ya. Ada pas berhembus, napas tertahan, tebal, tipis, dan qalqalah atau mantul. Dari 5 ini, yang sangat dominan adalah tebal dan tipis, pemirsa. Tebal dan tipis. Maka, masuk ke sifatnya kalau dia tebal, huruf-huruf yang berakhiran O ketika dikasih fathah, maka nanti akan sangat kelihatan. Kita akan bahas insya Allah nanti ya. Tuh, jadi sifatnya masuk, sambil dia didengungkan, dan terakhir, masuk makhrajnya. Jadi kita sudah masuk ke makhraj sebelum melapangkan huruf yang bersangkutan. Contoh, dia masuk dulu ke makhraj baru dilafalkan. Itu misalnya itu 4 stepnya ya. Samarkan, dengungkan samarnya, masuk ke sifat yang dominan, tebal tipis, dan terakhir masuk ke makhraj sebelum kita melafalkan huruf ikhfa-nya. Maka kalau tadi tidak, ya, masuk ke makhraj huruf ikhfa-nya. Itu pemirsa, ya. Kita ambil contoh lain.
Misal Al-Kafirun ya Ustaz, yang gampang Ustaz ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum. Nah, itu ya. Antum. Ya. Antum. Kita lihat di sini ada nun sukun, ada huruf ikhfa, ya, ta ikhfa. Maka jangan dibaca antum, bukan. Nggak boleh dibaca antum. Apalagi dibaca atum, nggak boleh. Nggak boleh idgham, nggak boleh dengung. Maka bacanya harus ikhfa. Bagaimana? Lihat pas stepnya. Pertama samarkan. Jangan baca an, tapi an. Jangan an, tapi an. Habis samar, dengungkan samarnya 2-3 harokat. An. Yang pertama, kedua an. Ya, itu untuk yang kedua. 3, sifat dominan. Huruf ta apa sifatnya? Tipis, maka datar, ya. Terakhir masuk ke makhraj huruf ta. Antum. Ya, begitu pemirsa. Baca wala antum abiduna ma a'bud. Itu untuk huruf ta. Ini huruf da. Contoh. Kita huruf to yang gampang ya. Ini kan huruf tebal to ini. Antobaq. Ini nun ketemu huruf to. Maka kita bunyikan, jangan dibaca an. An nggak boleh, tapi harus ikhfa. An. Samarnya dengan tidak masuk ke makhraj huruf nun. Setelah itu, dengungkan samarnya an. Lalu kita periksa sifat dominan tebal, maka masuk sifatnya. Ya, karena dia tebal. Terakhir, setelah dengungkan, lalu masuk sifat tebal, terakhir dimasukkan makhraj huruf to. Tobaqan an tobaqa an tobaqa an tobaqa. Gitu pemirsa ya. Ayo pemirsa sekalian, kalau pemirsa belajar 9 huruf secara optimal, yang begini mah gampang banget insya Allah. Tebal tipis sifat paham, makhraj dengan sempurna kita masih ingat. Kalau ini bisa, insya Allah belajar Al-Quran semakin mudah, insya Allah pemirsa. Baik pemirsa, kita akan cukupkan sekian. Kita akan bahas lagi, bahas tentang ikhfa ini. Ya, kita akan bahas huruf per huruf nanti insya Allah. Ya, kita akan bahas ikhfa dengan komprehensif insya Allah. Termasuk tipsnya dan cara baca-bacanya pemirsa. Baik pemirsa sekalian, tempat terasa kita berada di akhir episode. Ya, maka pantangin terus belajar tasbih metode ASKA. Belajar bareng-bareng terus, jangan patah semangat, harus terus semangat, jangan sampai kita putus asa dengan belajar misal. Memang ini agak rumit, tapi insya Allah nanti dengan banyak latihan akan semakin mudah. Baik teman sekalian, mari kita akhiri dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.